Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Ika Nadia SPD. Saya sebagai guru BK di SMA Negeri 1 Banjar dan saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022 dengan nomor peserta PPG 200150266253 dan NIM peserta PPG saya 2213954. Pada kesempatan kali ini saya membuat video layanan konseling individu dengan pendekatan konseling kognitif behavioral dengan strategi kontra perilaku. Video ini dengan tujuan untuk uji kinerja UKM PPG periode 7 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Maaf, Bu. Mengganggu. Kenapa saya kondisi rambutnya, Bu? Oh, ini yang tadi dipanggil ya? Iya, Ibu. Oke. Iya kok. Silakan masuk dulu ya. Iya, Ibu. Nah, di situ ya. Iya, Bu. Bagaimana duduknya sudah nyaman? Iya, Bu. Sudah nyaman. Ya. Tadi pelajaran siapa? Tadi itu pelajaran matematika, Bu. Matematika. Iya. Sekarang? Istirahat. Sekarang iya bagian istirahat. Sekarang kalian oh iya betul istirahat ya. Nah sebelum Ibu melanjutkan kegiatan selanjutnya dulu itu mau pindah isi daftar harian Ibu ya. Ini dia kelas berapa nih? Kelas 11 IPS 3, Bu. Kelas IPS. Ya tadi dia bertanya ke Ibu kenapa dia dipanggil tukang BK gitu ya? Iya, Bu. Ada tuh, Bu. Ya nggak ada apa-apa. Apa karena masalah yang kemarin ya, Bu? Emang kemarin ada masalah apa dia? Jadi kemarin itu saya terlambat ke sekolah dan juga pas waktu jam pelajaran matematika saya tertidur. Oh begitu, nanti kita bahas bersama ya. Dan Ibu harap dia bercerita apa adanya sama Ibu ya. Tapi sebelumnya kita sepakati dulu ya untuk waktunya untuk pertemuan sekarang kita sepakati 45 menit.
Ya, cukup waktunya kira-kira untuk Iya, Bu. 45 menit. Saya kira cukup waktunya dan insya Allah saya akan berkata dengan sejujur-jujurnya asalkan hal ini dirahasiakan dari siapapun. Tentunya. Nah, dia sudah belum melakukan konseling individu sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Tahu konseling individu itu apa? Enggak tahu. Ya, konseling individu ini adalah proses bantuan yang dimana dia di sini sebagai konselingnya atau peserta didik yang ada di sekolah ini dan ibu sebagai guru BK-nya atau konselornya dalam pemecahan masalah, dalam suatu permasalahan yang ada di diri dia. Dia punya kendala apa, punya masalah apa, bisa diceritakan ke ibu. Dan tadi sudah dia jelas bicarakan dengan ibu bahwasanya ibu harus menjaga rahasia gitu ya. Tentunya ibu sebagai guru BK di sini akan menjaga kerahasiaan yang dia bicarakan ke ibu, yang akan dia ceritakan ke ibu. Nah di sini dia bersukarela tidak datang ke ruang BK walaupun sama ibu dipanggil. Bersukarela, Bu. Nah bersukarela ya. Iya. Dan dia harus terbuka dengan segala kendala permasalahan yang ada di diri dia. Sudah cukup paham? Sudah, Bu. Nah, agar suatu proses pelayanan di sini berjalan dengan lancar dan baik dengan cara ada keterbukaan ya. Nah, Iya, Ibu, terima kasih. ya, kalau sudah cukup paham, baik sekarang ya bisa ceritakan apa yang menjadi kendala Via, masalah Via, karena ibu juga diam-diam mengamati Via loh dari wali kelas, kemudian dari lihat kehadiran Via di kelas, dan selain itu banyak informasi juga dari beberapa guru mata pelajaran yang konsultasi ke ibu tentang yang mengajar Via di kelas serta Via sehariannya di kelas, terutama pada saat jam mata pelajaran matematika. Ya, Bu. Ibu, jadi sebenarnya sejak kelas 1 SMP saya itu tinggal sendirian hanya bersama nenek saya, Bu. Kenapa tinggal sama nenek? Maaf ya, ibu kan belum tahu silsilah Via di keluarga. Kalau dia mau keberatan bisa diceritakan sama ibu ya. Ya, Bu. Jadi dulunya itu kedua orang tua saya tinggal di salah satu pabrik dekat rumah saya, tapi pabrik itu mengalami kebangkrutan dan akhirnya mengharuskan kedua orang tua saya untuk merantau kerja di luar kota gitu, Bu. Oh begitu. Jadi sebelum orang tua dia merantau, dia suka kesiangan nggak sebelumnya? Sebelum orang tua dia merantau dulu, suka tidur di kelas nggak? Ya, Bu, jadi sebenarnya pas waktu SD itu pas sekolahnya itu sangat rajin gitu, Bu, sampai gak pernah bolos. Tapi semenjak waktu aku SMP dan kedua orang tua aku bekerja di luar kota dan aku juga kan otomatis tinggal sama nenek, jadi mulai dari sana aku tidur larut malam dan aku juga sering pergi ke angkringan temen. Terus di situ aku bantu-bantu angkringan temen, terus aku dikasih upah gitu, Bu, sebagai balasannya. Jadi artinya dia bisa menilai hal itu terjadi saat orang tua dia merantau. Iya, Bu, betul. Memang biasanya kalau dia tidur nih dia malam itu bisa jam berapa sih kalau tidurnya? Apa kalau selain itu dia selesai misalnya tadi yang dia bicarakan dari angkringan, biasanya itu jam berapa sih? Biasanya paling cepat itu jam 1 malam, tapi kalau angkringannya lagi rame gitu bisa sampai jam 2 malam. Kalau misalnya malam minggu itu angkringannya bisa lebih rame dan pulang juga larut malam. Kenapa dia ingin di angkringan itu? Karena di situ kan aku nambah uang gitu, dikasih upah, jadi buat lumayan buat jajan gitu. Selain itu, Selain itu juga selain itu juga di angkringan banyak temen, jadi bisa berkenalan sama temen baru, seru gitu. jadi nggak kerasa gitu Ya, kerasa waktunya, udah ya. malam gitu. Nah kalau bangun tadi kan tidur ya, kalau bangun kalau sampai tengah
membangunkan nggak? Sebenarnya nenek membangunkan, tapi karena aku ngantuk banget, akhirnya aku suka kesiangan gitu Bu. Dengan kata lain, dia sulit untuk bangun gitu ya di pagi kalau tidur tengah malam gitu ya. Iya Bu. Terus kalau bangun tidur sendiri, dia kalau minimal tidur jam 1 malam, gimana itu? Biasanya paling cepat itu bangunnya jam 6 atau bahkan jam setengah 7. Tapi kalau misalnya tidurnya tuh larut malam banget gitu, itu bisa sampai siang bangunnya gitu. Oh, berarti untuk ke sekolah nggak keburu tuh ya? Iya betul. Berarti selama ini dia hampir setiap hari tidur larut malam. Iya setiap hari. Oh. Kalau boleh tahu ada dampaknya nggak sih dia kalau dia tidur terlalu larut malam seperti itu? Sebenarnya ada sih Bu, jadi ke sekolah datang itu jadi terlambat, terus bisa sampai jadi bolos sekolah. Terus pas di sekolah juga bukannya belajar malah tidur di kelas pas jam pelajaran gitu. Jadi kalau dia tidak tidur terlalu larut malam, ngantuk di kelas ya, berarti sampai tidak pernah masuk sekolah ya? Iya benar Bu. Gara-gara bangun kesiangan Iya. dan kerja, Iya kerja yang bukan kerja ya jatuhnya, main gitu main ya, gitu. bantu teman gitu ya. Mungkin pada intinya dia belum bisa bertanggung jawab di sini ya, pada diri sendiri ya, sehingga kadang-kadang dia melakukan hal itu seperti tidur larut malam, lupa dengan waktu ya, kemudian sampai akhirnya tugas, kemudian untuk ke sekolah kesiangan, tugas tertinggal ya, untuk dan dampaknya salah satunya apa? Terlambat untuk ke sekolah. Ada tugas yang tertinggal nggak? Ada sih Bu, kalau nggak salah tuh baru 2 mata pelajaran yang tertinggal. Mata pelajaran. Pelajaran apa aja? Yang pertama itu pelajaran matematika dan yang kedua itu geografi Bu. Baik, berarti jadi dengan situasi seperti ini, apa sih yang akan diharapkan sekarang? Jadi harapan saya itu saya ingin merubah diri saya menjadi lebih baik lagi supaya hal yang seperti sekarang ini tidak terjadi lagi gitu Bu. Bagus. Iya Bu. Ibu senang mendengarnya. Pia berarti ada keinginan untuk merubah, ya. Pia ada keinginan untuk memperbaiki, ya. Nah, sebenarnya keinginan Pia yang akan lebih baik, yang akan ke arah lebih baik itu, alhamdulillah, ya. Ibu senang sekali. Nah, ibu sangat mengerti kekhawatiran Pia, ya, yang Pia rasakan. Baiklah, yang sudah tadi kita bicarakan di awal, kita membicarakan masalah Pia, kemudian bahwasannya Pia sering tidur terlalu larut malam sehingga bangun kesiangan, ke sekolah sampai kesiangan, kemudian apalagi sampai tidak sekolah gara-gara tidurnya terlalu larut malam. Nah, Pia pun di sini ibu sudah mendengar ada keinginan untuk berubah. Nah, ibu ingin tanyakan, ya tahu nggak aturan-aturan di sekolah ini ketika kesiangan, poinnya berapa? Oh nggak tahu sih Bu, belum Tahu. Iya. Nah, ibu jelasin sedikit ya, ketika Pia kesiangan, itu poin 1 kali kesiangan, Pia akan mendapatkan poin 10 ya. Kemudian kalau Pia bolos, tidak mengirim surat ke sekolah, misalnya umpamanya Pia nggak masuk sekolah tanpa surat, poinnya berapa? 12. Itu Pia tahu. Kira-kira nih Pia sudah berapa kali kesiangan dan bolos tidak mengirim surat ke sekolah? Kalau gak ngirim surat sih 2 kali. 2 kali. Iya. Nah, di sini juga ibu punya data dari wali kelas, dari kesiangan Pia, kemudian hasil Pia di kelas tidak mengirim surat. Nah, di sini coba Pia lihat, betul tidak? Ini sanksi poinnya ada berapa ini? Ada 1, 2, punya 5. Kayaknya belum. Tadi itu baru diserahin ya dari. Iya. Tadi kesiangan nggak? Tadi ibu kesiangan. Kesiangan. Berarti Pia sudah
Poin berapa nih? Coba kira-kira. Udah sekitar 70 gitu. 70 lebih. Sama yang bolos. Iya, sama yang bolos. Nah, belum yang tadi Via bicara sama ibu, cerita sama ibu kalau dia tertinggal mata pelajarannya. Pelajaran apa sih yang tertinggal? Yang pertama itu matematika, terus yang kedua geografi, Bu. Apa? Ulangan, tugas? Kalau yang matematika itu ulangan harian yang kedua, kalau geografi itu yang bagian ulangan harian ketiga gitu, Bu. Nah, di situ aja dia kan sudah tertinggal juga mata pelajarannya. Dia tahu tidak bahwa aturan di sekolah ini 3 mata pelajaran sampai tidak tuntas, apalagi sudah mau memasuki ujian nih sekarang. Nah, dia resikonya nanti tidak naik kelas, ya. Nah, belum tadi poin, kemudian bolos, kemudian tidur di kelas. Ya, itu nanti ada poinnya lagi dari guru mata pelajaran ya. Kemudian tugas yang belum tuntas. Nah, terus apa nih yang akan Via lakukan untuk mendukung keinginan Via ini? Via ingin berubah atau akan tetap seperti ini? Sebenarnya saya ingin berubah gitu, Bu, supaya nggak kayak dia lagi. Bagus, setidaknya dia ada pemikiran dan memiliki keinginan untuk berubahnya. Di sini dia sudah melakukan pemecahan masalahnya nih, alternatif pemecahan masalahnya dalam konsekuensi yang sudah dia lakukan ya. Kemudian supaya tidak lupa Via yang akan Via lakukan, bagaimana kalau Via menulis di sebuah kertas ya, nanti diketahui oleh ibu juga. Kenapa harus ditulis ya, Bu? Kenapa harus ditulis? Iya. Nah, supaya Via tidak lupa dengan apa yang akan Via lakukan nanti ya. Nanti Via berpedoman dengan apa yang akan Via tulis nanti gitu ya, dengan catatan-catatan yang ada nanti gitu ya. Apa Via bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Oke, di sini ada lembar kerja nih, kontrak perilaku Via. Nah, coba Via tulis ini. Kontrak perilaku baru saya Artiani Fajriya. Pada tanggal 27 bulan 11 tahun 2022 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, saya akan mengurangi intensitas pergi ke angkringan teman. Yang kedua, saya akan tidur lebih cepat, paling lambat jam 9 malam. Yang ketiga, saya akan meminta kedua orang tua saya untuk membangunkan saya. Lalu usaha saya dikatakan berhasil jika yang pertama itu saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Yang kedua, tidak tidur di kelas. Yang ketiga, tidak bolos sekolah. Lalu di sini apabila saya berhasil melakukannya, saya akan makan bakso sepuasnya gitu. Dia senang bakso nih. Iya, Bu, benar. Lalu ketika saya gagal, saya akan mendapatkan saya tidak akan makan bakso gitu selama 1 bulan. Saya akan melakukan usaha saya ini sampai tanggal berakhirnya kontrak, yaitu tanggal 27 bulan 12 tahun 2022. Coba, sudah ditandatangan? Oke, sekarang bisa Via bacakan kembali depan ibu nih untuk kontrak perilakunya. Kontrak perilaku baru saya Artiani Fajriya pada tanggal 27 bulan 11 tahun 2022 menyatakan bahwa saya setuju melakukan
melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, saya akan mengurangi intensitas pergi ke angkringan teman. Yang kedua, saya akan tidur lebih cepat, paling lambat jam 9 malam. Yang ketiga, saya meminta kedua orang tua untuk membangunkan saya. Dan usaha saya dikatakan berhasil jika yang pertama, tidak terlambat lagi. Yang kedua, tidak tidur di kelas. Yang ketiga, tidak bolos. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan memakan bakso sepuasnya. Apabila saya gagal, saya tidak akan makan bakso selama 1 bulan. Saya akan melakukan usaha ini sampai tanggal berakhirnya kontrak, yaitu pada tanggal 27 bulan 12 tahun 2022. Ya, selain yang sudah dia bacakan barusan, itu ada kontrak kehadiran. Jadi sebelum dia datang ke sekolah, jadi dia datang ke sekolah nih, sebelum dia masuk ke kelas, dia mampir dulu ke ruang BK. Nah, dan sebelum dia pulang ke rumah, dia mampir dulu ke ruang BK untuk tanda tangan datang dan pulangnya dia, ya. Nah, ini adalah coba bisa dilihat salah satu bentuk pertanggungjawaban dia masuk ke sekolah dan pulang dari sekolah, ya. Nah, tadi kan dia sudah mengetahui itu bahwasannya ketika dia bolos, ketika dia melanggar aturan tata tertib di sini dalam arti sering kesiangan dan ada beberapa mata pelajaran tidak tuntas, resikonya, konsekuensinya dia gimana? Saya tidak akan makan bakso selama 1 bulan. Bagus. Berarti dia sadar ya, keinginan dia ini dengan atas keinginan dia sendiri ya. Nah, baik di sini dia boleh bawa kertasnya, bawa pulang ke rumah. Setiap dia mau melakukan sesuatu, silakan dia melihat dan menerapkan ini, ya. Kemudian apa yang ada di tulisan kertas ini nanti dia terapkan dan nanti sistem reward dan punishmentnya dia lihat. Tadi makan bakso, kalau dia berhasil nih sampai selama 1 bulan, kemudian kalau dia tidak berhasil itu sudah jadi tidak jadi makan bakso. Tidak bisa jadi makan bakso. Nah, nanti dia bisa menghadiahi dia dengan kesukaan dia, ya. Bagus sekali ya di sini. Berhasil dan tidak berhasil berarti ada di diri dia sendiri, ya. Nah, kontak ini nantinya harus dilaporkan lagi ke ibu selama ibu kasih waktu 1 bulan aja, ya. Dan ibu sekalian melihat kontrak kehadiran ini selain nanti ada masukan dari wali kelas lagi untuk perubahan dia, ya. Bagaimana, ya, setuju? Iya Bu, saya setuju. Mulai kapan dia melakukan ini? Ya secepatnya itu paling besok sih Bu. Ya, Iya. bagus. Ibu rasa itu lebih cepat, lebih baik ya, Via ya. Bagus, Ibu yakin Via bisa melakukan ini. Via bisa dengan sungguh-sungguh, ya, dalam menyelesaikan masalah ini, ya. Ini jadi suatu permasalahan nggak buat Via? Iya Bu, jadi permasalahan. Permasalahan, ya. Dan insya Allah Ibu yakin Via bisa dapat mengatasi permasalahan ini dengan baik, ya, dengan cepat. Nah, baik kegiatan konseling kita ini ada yang ingin Via sampaikan lagi? Mungkin dari konseling ini itu saya mengambil kesimpulan kalau misalnya yang jadi permasalahan buat saya itu yang pertama karena tidur larut malam akhirnya saya kesiangan dan bisa sampai bolos, terus pas di kelas malah tidur bukan belajar, Malah tidur. Baik, berarti Pia sudah mengerti apa yang Pia lakukan ya selama beberapa minggu ke belakang ini, ya. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling ini, Ibu ingatkan kembali kepada Pia untuk melaporkan tadi yang Pia tulis untuk konseling selanjutnya, ya. Nanti akan ada konseling selanjutnya dengan Ibu, perubahan dari Pianya, ya.
Ya Ibu, minggu depan saya akan kembali ke Ibu untuk menindaklanjuti hasil dari kegiatan ini. Ya, baik. Baiklah, sesi konseling kita ini bisa kita dapat akhiri ya. Alhamdulillah Via menyadari hal ini, kemudian Via berjanji pada diri Via sendiri punishment dan rewardnya ada ya. Kemudian Ibu akan menangkap Via dari kehadiran kontak perilaku ini, dari datang dan pulangnya Via, untuk memantau supaya Via tetap hadir ke sekolah, dan Ibu akan memantau Via dari tugas-tugas Via yang belum tuntas ya. Nanti mudah-mudahan sebelum ujian akhir ini mulai, Via sudah menuntaskan tugas-tugasnya ya yang tadi Via sebutkan. Nah, minggu depan kita akan tindak lanjut lagi ya kegiatan ini setelah Ibu yakin sebelum ujian Via sudah berubah lah ya. Nah, baik, sesi konseling ini kita bisa akhiri. Iya Bu, bisa. Karena sudah 45 menit juga. Mudah-mudahan ya ada kemajuan ya. Iya Bu, Untuk kedepannya mau kelas 3 juga. Iya. Ya mau kelas 3, jadi harus lebih fokus dan lebih semangatnya. Sayang, ingin membanggakan orang tua bukannya? Iya Ibu, Iya, mudah-mudahan dia jadi orang sukses. Baik, sesi konseling kali ini kita dapat akhiri ya. Iya Ibu, bisa. Soalnya saya juga mau pergi ke kelas lagi, mau ada jam pelajaran lagi. Assalamualaikum Bu. Ya, semoga Via ada kemajuan ya. Iya Bu. Untuk konseling selanjutnya Ibu harap Via ada perubahan ya. Silakan Via bisa kembali ke kelas. Sayang ya, takutnya nanti Via ketinggalan mata pelajaran juga. Iya Bu, saya ke kelas dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya. Makasih Via. Iya Ibu, sama-sama. Terima kasih Bu. Iya.